Duh, ayo Mbak dimulai Mbak. Dengar suara saya nggak? Suara saya jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Tolong komentar. Suara saya jelas nggak? Jelas, Ibu. Ayo, dimulai, dimulai, dimulai. Dimulai, jangan buang-buang waktu, Mbak. Waktu saya ini sedikit. Karena nanti ada kuliah lagi. Ayo, saya juga bimbing anak ini praktek loh sekarang. Ini jadi TPR nggak? Ah, Ibu, iya, Ibu. Loh, ini jadi apa enggak? Suara saya jelas nggak sih? Suara saya jelas apa enggak? Suara saya jelas apa enggak? Kalau enggak, saya tak lift dulu, saya masuk lagi. Jadi, Bu, Iya, kelengkapan resep cepetan dong. Jangan kel- sia-siakan waktu, Masya Allah. Ayo, cepetan. kelengkapan resep, tanggal Ah, penulisan resep, tanggal pembuatan kopi resep, nama pasien, paraf dokter. Resep standarnya tidak ada. Monografi, nama obat, parasetamol, pemberian serbuk hablur putih, tidak tidak berbau, rasa sedikit pahit. Kelarutan, larut dalam air mendidih dan dalam natrium hidroksida 1N. Mudah larut dalam etanol. Khasiat analgetik, antipiretik. FI 6 edisi 2 halaman 1359. PLG eh, PEG bukan PLG. Gimana? Kenapa kok diem, Mbak? PLG polietilen glikol 400. Pemberian cairan kental jernih tidak berwarna atau praktis tidak berwarna. Bau khas lemah agak higroskopik. Kelarutan larut dalam air, dalam etanol, dalam aseton, dalam glycol dan dalam hidrokarbon aromatik. Praktis tidak larut dalam ether dan dalam hidrokarbon alifatik. Khasiat zat tambahan. Referensi FI 6 edisi 2 halaman 1409. Polietilen glikum 4000. Pemberian serbuk licin putih atau pa- pato Mbak, ini tulisanmu sendiri bukan? Kok bukan Ibu. bacanya kayaknya kesulitan. Siapa yang nulis ini? Coba yang nulis ini aja dong, yang presentasi. Yang punya tulisan siapa? Yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Saya, Ibu, tapi saya masih di jalan, Bu. Masih perjalanan pulang. Nah, ini temenmu nggak bisa baca. Iya, Bu, bentar saya tak cari tempat yang sepi dulu.
Jangan gitu ya. Maksud saya, masa kuliah sambil di jalan apa ya bisa dengarkan kamu itu. Polyethylene glycolum, pemerian serbuk licin putih atau potongan putih kuning gading, praktis tidak berbau dan tidak berwarna, tidak berasa. Kelarutan mudah larut dalam air dalam etanol 95% dan dalam kloroform P praktis tidak larut dalam eter P. Khasiat zat tambahan referensi FI3 halaman 506. Parafinum liquidum. Pemerian cairan kental transparan tidak berfluorensi, tidak berwarna, hampir tidak berbau, hampir tidak mempunyai rasa. Kelarutan praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol 95B, larut dalam kloroform P dan dalam eter P. Khasiat laxativum. Referensi FI3 halaman 474 sampai 475. Permasalahan dan penyelesaian. Permasalahan, parasetamol berbentuk serbuk hablur, maka parasetamol digerus sampai halus sebelum ditambahkan pada basis. 2. Supositoria menggunakan basis PEG, maka menggunakan kombinasi PEG 400 30% dan PEG 4000 70%. 3. PEG 400 berbentuk cair memiliki titik lebur yang rendah, maka dikombinasi dengan PEG 4000 yang memiliki bentuk padat dan titik lebur lebih tinggi untuk meningkatkan titik leburnya. 4. PEG 400 berbentuk cair sedangkan PEG 4000 berbentuk padat, sehingga terdapat perlakuan tertentu dalam pencampurannya. Maka PEG 4000 dilebur pada suhu 50 derajat Celcius sampai 58 derajat Celcius terlebih dahulu, kemudian ditambahkan PEG 400. 5. Basis PEG menunjukkan duration of action lebih lama dibandingkan dengan lemak coklat. Maka basis PEG harus benar larutan sehingga zat aktif dapat diabsorpsi. Pada etiket sediaan harus diberi petunjuk basahi dengan air sebelum digunakan. 6. Pembuatan supositoria dengan peleburan akan ada lemak massa yang hilang. Maka penimbangan dilebihkan 1 supositoria. 7. Pada waktu pengisian ke dalam cetakan, massa mengalami penyusutan. Maka sediaan dituang sedikit lebih ke dalam cetakan. 8. Pada saat pencetakan, supositoria mudah melekat pada cetakan. Maka bagian dalam cetakan dilapisi parafin liquidum. 9. Supositoria tidak stabil terhadap cahaya, maka dibungkus dengan aluminium foil. Perhitungan dosis. Harga displacement value untuk paracetamol terhadap PEG 1,5. Bobot zat aktif yang ditambah 0,5 gram dikali 1,5 sama dengan 0,75 gram. Bobot basis yang ditambahkan 4 gram sama dengan 0,75 gram sama dengan 3,25 gram. Maka PEG 400 sama dengan 30/100 dikali 3,25 gram, hasilnya 0,975 gram.
PEG 4000 sama dengan 70/100 dikali 3,25 gram sama dengan 2,275 gram. Mbak, sebentar, Penimbangan sebentar. Ini kok kamu sudah tahu expirednya? Kapan kamu nyarinya? itu kemarin dibagi Bu, yang bagian nyari perhitungan sama penimbangan teman saya yang satunya. Terus yang ngecek ngecek ini paracetamol, ED-nya ini siapa? Kok sudah ditulis? Kan Itu biasanya tulisnya waktu praktek kan, ngecek langsung. iya Bu. Itu kemarin yang nyari teman saya Bu. Saya enggak tahu kalau yang itu. Siapa yang nyari? Siapa yang lihat di ini? Siapa? Zakia Siapa yang Bu. lihat? Mana Zakia? Saya Kamu lihat Ibu, sendiri Zakia. Kamu lihat sendiri. saya dapat itu tanya-tanya ke cutting. Jangan dong. Dilihat sendiri. Nggak boleh. Siapa tahu Itu sudah diganti ED-nya, sudah diganti expirednya. iya Ibu, Harus hanya lihat untuk sendiri di referensi ini. saja Bu. Mending tidak Bagaimana? bisa kayak gitu kan, kamu harus lihat sendiri di sana di lab. Mending kamu kosongi. Baik Ibu, Kalaupun nggak kamu kosongi tapi ngecek di sana, bisa jadi nih diganti sama Bu Rita. Iya baik kan? Bu. Jangan nyontoh sekedar nyontoh. Udah kayak gini nggak boleh, harus cek sendiri ya. Bisa jadi nanti diganti obatnya, bisa ED-nya lebih panjang lagi, kan gitu. Waktunya ditutup Bu, labnya. Ayo segera pulang. Kata itu waktu Ibu izin bertanya, Iya gimana? Dilanjutkan Mbak. Lanjut baik aja. Ibu. Penimbangan paracetamol 0,5 gram dikali 7 sama dengan 3,5 gram. Pengambilan bahan acetaminophen golongan obat bebas.
PEG 400 0,975 gram dikali 7 sama dengan 6,825 gram. Pengambilan PEG 400 golongan obat tidak ada. PEG 4000 2,275 gram dikali 7 sama dengan 15.925 gram. Pengambilan bahan PEG 4000 golongan obat tidak ada. Parafin liquidum 1 gram. Pengambilan bahan parafin liquidum golongan obat tidak ada. Prosedur kerja. Yang pertama, menyetarakan timbangan. Yang kedua, menimbang PEG 4000 sebanyak 15.925 gram. Masukkan ke dalam cawan porselin, lalu lebur di atas butterbath meleleh. Suhu 50-58 derajat Celcius. 3. Menimbang paracetamol sebanyak 3,5 gram. Masukkan ke dalam mortir, gerus halus, sisihkan. 4. Menara cawan porselin, lalu timbang PEG 400 sebanyak 6,825 gram dalam cawan, kemudian masukkan gerusan paracetamol, aduk homogen sebagai campuran pertama. Yang kelima, masukkan campuran pertama ke dalam cawan yang berisi PEG 4000, aduk homogen. 6. Menyiapkan cetakan supositoria dengan mengoleskan bagian dalam cetakan menggunakan parafin liquid. 7. Sisi kedua cetakan disatukan lalu tuangkan hasil leburan ke dalam cetakan berlebihan, kemudian dinginkan dalam lemari es selama 15-20 menit memadat. 8. Keluarkan cetakan supositoria dari lemari es, kemudian ratakan bagian atas cetakan yang berlebih, lalu lepaskan pengunci cetakan dan keluarkan supositoria satu persatu. 9. Membungkus supositoria satu persatu menggunakan aluminium foil, lalu beri etiket biru dan label P nomor 6. Oke ya. Udah ini bisa di ini sendiri. Oke Mbak, yang depan. Ada yang ditanyakan? Balik lagi ke depan. Ada yang ditanyakan yang lain paham apa enggak? Oke. Ini kan mau membuat supositoria. Ya, mungkin yang dari SMF atau apa namanya? SMK Farmasi sudah tahu ya supositoria cara pembuatannya seperti apa. Dan kalian juga sebenarnya sudah dapat teori juga tentang supositoria. Supositoria ada supositoria, bedanya supositoria dengan ovula itu apa. Terus nanti ya, untuk yang ini kan ada 3 meja. Satu meja, karena cetakan suposnya hanya satu, jadi nanti satu meja itu membuat supositoria. Kemudian yang 2 meja itu membuat ovula. Gitu ya. Supaya nanti enggak apa karena cetakannya kan cuma satu, jadi yang 2 membuat ovula, yang satu membuat supositoria. Tapi semuanya harus mengerjakan resep, mengerjakan jurnal. Semuanya mengerjakan jurnal, cuma satu meja nanti membuat supositoria, 2 meja membuat ovula. Bedanya supositoria dan ovula harus tahu ya. Kalau ovula itu dimasukkan di vaginal, kalau supos dimasukkan di dubur atau anus. Nah, dalam-dalamnya kalian harus membaca di buku-buku farmasetika atau di teorinya juga sudah ada. Nah, di sini supositorianya menggunakan zat aktifnya paracetamol. Tadi ada permasalahan enggak di paracetamol? Tidak ada kan? Permasalahannya kan ada di PEG. Nah, PEG-nya yang digunakan coba naik Mbak. PEG yang digunakan adalah PEG 400 dan 4000. Bedanya kalau yang 400 itu cair, yang 4000 itu PEG-nya PEG bentuknya padat. Kenapa di situ ada
PEG 400 dan ada PEG 4000. Sebenarnya boleh aja sih mau pakai PEG berapa. Cuma di lab itu ada 400 dan 4000 itu harus dikombinasi karena untuk menurunkan titik leburnya kan. Ya, untuk menurunkan titik lebur yang tinggi dari si 4000 tadi. Gitu ya, itu harus dipelajari. Apalagi ya yang perlu ditanyakan lagi. Oh iya, kalau coba next lagi permasalahannya, permasalahannya, hmm, permasalahannya, oke, permasalahannya, basisnya itu PEG 400 berbentuk cair, ya, cara penimbangannya juga harus di mana, kemudian peleburannya. Ya, peleburannya juga harus diperhatikan karena di situ titik lelehnya kan berbeda. Satunya cair, satunya padat. Pasti kan saat padatnya titik lelehnya kan lebih tinggi kan? Nah, ini yang nomor 5 ini harus diperhatikan. Basis PEG harus benar-benar bentuknya sudah larut ya, sehingga zat aktif dapat terabsorpsi. Artinya zat aktifnya nanti harus dia bisa terdistribusi dengan bagus di basis PEG-nya tadi. Jadi harus benar-benar larut. Ya, terus harus diingat juga pembuatan suppositoria ataupun ovula karena terjadi penyusutan, maka penimbangannya dilebihkan. Pelebihannya dengan menambah satu ukuran suppositoria. Kalau harusnya kamu menimbang untuk 5, jadi menimbangnya untuk 6. Harusnya 6, menimbangnya untuk 7. Kenapa? Karena akan terjadi penyusutan. Ya, sudah tahu kan cetakan cetakan untuk suppositoria harus tahu ya cetakan suppositoria nanti kan di situ nanti kenapa dilebihkan penyusutan makanya nanti berlebih sehingga kalian bisa menyesuaikan menyesuaikan dipotong sesuai dengan ukuran dari cetakannya. Terus jangan lupa membawa aluminium foil. Tidak perlu satu orang membawa aluminium foil satu ya. Jadi sebenarnya aluminium foil itu kan banyak itu, nggak usah besar-besar nanti potongnya. Secukupnya aja sesuai dengan ukuran supposnya lah ya, kira-kira aja. Terus kemudian kan yang atasnya dipelintir-pelintir ya, atas bawahnya. Gitu. Jadi kalian bisa urunan lah nanti untuk beli aluminium foilnya. Oke, ada yang ditanyakan untuk permasalahannya? Bagi yang belum mengerjakan juga tadi, jangan seperti itu ya. Jadi kalau waktu TPR itu paling enggak kalian tuh sudah mengerjakan. Jangan sampai kalian ditanya belum mengerjakan, belum diganti di jurnal, jangan. Terus ini tadi yang presentasi harus yang nulis, enggak temennya aja baca bingung. Enggak bisa baca polyethylene glycol ditulis apa tadi bacanya. Ya, jadi harus dengan tulisannya sendiri. Oke, next. Ada yang ditanyakan? Oke, next. Nah, ini penimbangannya ya. Jadi next perhitungan dosis harga Mbak tadi atasnya ini. Nah, ini kan ada nilai tukar ya atau displacement value. Ini ada. Nah, ini sebenarnya sudah ada hitungannya, ada berdasarkan percobaan. Kalau kalian mau menghitung ya kalian percobaan sendiri. Nah, ini kan sebenarnya diambil dari jurnal 1,5. Ini kalau ditanya nih mahasiswa pasti bingung. 1,5 itu dari mana? Kalau kalian pengen melihat displacement value itu kalian bisa lihat di IMO, tapi itu enggak semuanya ada. Nah, kebetulan paracetamol itu enggak ada di IMO, maka dicari di jurnal. Dari percobaan jurnal tersebut didapatkan nilai tukarnya atau displacement value-nya itu 1,5, maka dibuat pakai ini. Ini mestilah nulis juga nggak ngerti ini apa. Ya, jadi kalau supo itu ada displacement value, nanti dibaca di ini. Bahan aktif yang ditambahkan 0,5, ini dari mana Mbak 0,5-nya?
0,5 kali 1,5. 1,5 kan displacement. Kalau yang 0,5-nya dari mana? Zat aktif paracetamol diresep. Zat aktif paracetamol diresep. Jadi 0,5 kali nilai ini. Ya, terus kemudian untuk perhitungannya ditambahkan 4, ini apa ya? Bobot basis yang ditambah 4 gram. Kenapa ini 4 gram? Kenapa 4 gram? Itu PG-nya, Bu. PEG-nya berapa? Kok 4 gram dari mana? Jumlah dari PEG PEG yang ada di resep. ya dari resep sama dengan 0, ini apa nih? Ini maksudnya gimana? Dikurangi apa? Dikurangi kan? 4 gram dikurangi loh ya, bukan sama dengan loh ya. 4 gram dikurangi 0,75 Iya, gram sehari. dikurangi bahan aktifnya karena kita mau mencari basisnya. Jadi bahan tambahnya itu berapa. Terus didapatkan basisnya kan segini. Nah, basisnya itu kan terdiri dari 2 kan? Dari eh, PEG 430%, PEG 4070%. Bener nggak? Coba dinaik lagi ke atas. Yuk, naik lagi ke atas. Komposisi ada nggak komposisi PEG-nya tadi? Kamu sebutkan di mana, Mbak? Komposisi 30% sama 70%. Komposisi PEG. Disebutkan nggak di ini? Komposisi PEG-nya disebutkan? Nah, ini loh, ini nih, ini nih. Nah, ini supositoria menggunakan basis PEG, maka menggunakan kombinasi PEG 400 ini 30% sama PEG 4000 70%. Dah, paham ya? Yuk, next lagi. Ya, jadi meskipun nyontoh harus tahu dari mana PEG-nya. Ternyata komposisinya tadi 30% dan 70%, ya. Oke, terus penimbangannya. Nah, penimbangannya kan sudah tahu tuh caranya. Dikalikan 7. Kenapa 7? Padahal tadi diminta 6 karena dilebihkan 1. Karena penimbangannya dilebihkan 1 supos. Karena terjadi penyusutan. Makanya semuanya dikalikan 7. Ya, oke. Next. Cara kerjanya. Nah, cara kerjanya nanti ya. Ini sudah benar ya. Cara kerjanya menimbang PEG dimasukkan ke dalam cawan porselin, dilelehkan. PEG 4000 kan bentuknya butiran-butiran gitu ya. Bentuknya kan padat. Makanya dia dilelehkan. Suhunya berapa? Ini suhu lelehnya, suhu titik leburnya ya, sampai 50 sampai 58. Kemudian paracetamolnya kalian timbang, kalian sisihkan dulu. Terus tadi kan sudah dilelehkan ya yang padatnya. Kemudian ditimbang lagi dengan di cawan porselin, jadi harus ditara dulu ya. PEG 400, PEG 400-nya berapa tadi sesuai dengan perhitungannya. Ya, kemudian paracetamolnya tadi dimasukkan, dilarutkan di PEG yang bentuknya cair. Yang 400 ini baru ditambahkan nanti ditambahkan ke dalam PEG 4000. Itu ya. Terus setelah itu dimasukkan ke cetakan, dimasukkan ke kulkas selama 15 sampai 20 menit ya. Setelah 20 menit yang kira-kira dia sudah memadat ya kan? Kemudian diratakan lelehannya tadi. Baru kemudian dibuka. Setelah itu masing-masing supos yang sudah jadi dibungkus dengan aluminium foil ya, terus diberi label gitu ya.
Oke, dimasukkan di plastik clip juga bisa, tapi harus di aluminium foil dulu. Makanya wajib membawa aluminium foilnya. Jadi karena aluminium foil itu satu gulung bisa untuk banyak orang, kalian bisa berbagi. Sebenarnya satu aja bisa buat satu angkatan ya. Oke, ada yang ditanyakan untuk resep ini? Sudah?